Halo, selamat datang di Mancing Crypto, channel YouTube terbaru 2022 yang membahas seputar cryptocurrency, NFT, GameFi, DeFi, dan project-project menarik lainnya. Kita juga lagi ngadain event giveaway dengan total hadiah 200 BUSD dalam rangka mendukung channel ini meraih 1000 subscriber. Link ada di deskripsi. Jadi hari ini segmen baru yang namanya itu Mancing Crypto News, di mana kita membahas berita-berita terbaru seputar cryptocurrency tiap hari Minggu. Jadi pertama kita akan membahas keadaan market kripto saat ini bagaimana. Kedua kita akan bahas keadaan market NFT di Ethereum maupun Solana. Ketiga kita akan bahas tren. Keempat kita akan bahas berita-berita kripto yang menarik untuk kita bahas di hari Minggu ini. Oke, itu dia. Jadi pertama kita lihat di indikator Fear and Greed Index untuk market kripto saat ini hari Minggu tanggal 17 April keadaan masih fear guys, masih fear. Ini menurun dari minggu lalu, sekarang 28 skornya, minggu lalu itu 34 guys. Ini bisa lihat di sini chartnya. Ini chart kalau lihat di awal bulan April itu masih tinggi guys, masih sekitar 52, 53. Sekarang lagi turun nih guys. Jadi kondisi market lagi bearish. Oke, kita lihat ke ini total cryptocurrency market cap juga menurun guys dari awal bulan April. Awal bulan April di sini, sekarang kita turun nih guys. Jadi banyak uang yang keluar dari market secara keseluruhan. Oke, kita lihat top kriptonya juga turun, banyak yang turun nih guys. Masih merah, market masih merah. 7 hari Bitcoin turun 6,7%, Ethereum 7 hari turun 7,6%, BNB 7 hari turun 3,7%, Solana turun 10,2% dan lain-lain guys. Jadi ini market masih merah ya guys. Nah, kalau kita lihat dari top gainer ya untuk 7 hari itu posisi pertama itu Kyber Network guys, Kyber Network, kedua itu Audius, ketiga itu Compound yang dalam 7 hari malah naik guys, cukup naik lah, terutama Kyber Network. Nah sekarang kita lihat di chartnya Bitcoin ya guys. Jadi Bitcoin kan masih turun nih, masih turun. Nah semoga aja nih kalau Bitcoin ngepump naik lagi, nembus resistance di sini bisa lanjut naik lagi nih. Tetapi perlu diperhatikan pasti ada yang namanya koreksi nanti guys. Jadi kalau lihat dari tren chartnya ini Bitcoin sejak tahun 2020 akhir itu dia pasti sering yang namanya koreksi guys. Jadi nggak kayak dulu dimana kita ngepump terus tinggi. Tapi kalau sekarang ini market crypto udah sangat besar ya guys, udah berat. Jadi banyak yang namanya koreksi kayak gini guys, gitu guys. Jadi antisipasi, jangan terlalu pede bakal ngepump terus. Tetap was-was, tetap hati-hati. Antisipasi pasti akan ada koreksi kalau emang ngepump nembus resistance. Kalau jeblok ke bawah juga hati-hati gitu guys. Itu untuk market crypto. Untuk market NFT di OpenSea itu dalam 7 hari terakhir yang top collection by volume, nomor 1 itu ada Moonbirds, nomor 2 Mutant Ape, nomor 3 Moar by Joan Cornella, keempat Bored Ape, dan yang terakhir itu CryptoPunks nomor 5. Kalau di market Solana itu yang paling rame volumenya itu ada The Gods, kedua itu Degen Dojo, ketiga itu Decimus Dynamics, keempat OG Atadians, dan kelima itu Cats on Crack. Oke guys, itu NFT. Sekarang kita bahas ke tren ya guys, ke tren. Jadi kalau kita bahas ke tren, ini tren search ya guys dari Google gitu. Orang-orang yang search keywordnya crypto dan NFT. Crypto itu yang biru, NFT itu yang merah ya guys. Jadi kalau lihat trennya ini 12 bulan terakhir ya guys. Jadi sekarang itu lagi ini guys, lagi turun nih guys. Jadi NFT sempat naik nih, lebih tinggi dari kripto. Bulan Januari NFT lagi ini ya, lagi hot-hotnya gitu guys. Nah sekarang lagi turun, tetap sekarang kripto masih di atas, tetapi mepet dengan NFT guys. Jadi orang udah mulai interest kripto sama NFT-nya sama gitu guys. Tapi lagi turun di sini. Nah kalau kita lihat ke trennya game kripto, GameFi itu yang biru keywordnya GameFi, yang merah itu keywordnya crypto game, yang kuning itu keywordnya NFT game ya guys. Jadi kalau lihat di sini sempat ngetren banget nih crypto game itu di bulan Oktober guys, Oktober November 2021. Ini karena lagi musimnya ini guys, Metaverse Sandbox. Ini bisa dilihat ya, Oktober November nih guys. Ini lalu trennya tren dari Google search-nya udah mulai menghilang, udah mulai bosen, lalu dia koreksi. Itu dari tren kripto ya guys, game kripto. Sekarang lagi sepi guys untuk game kripto. Jadi itu sekarang kita bahas ke berita. Ini berita yang pertama, investor Big Short Michael Burry mengatakan The Fed tidak memiliki niat memerangi inflasi. Jadi berita seputar inflasi udah nggak awam ya guys. Jadi udah dari lama lah udah dibahas. Kalau sekarang lagi inflasi gitu guys.
Jadi inflasi itu apa buat kalian yang nggak tahu ya guys. Jadi inflasi itu ketika bank itu nyetak uang kebanyakan, jadi mata uang yang kita punya, ibaratnya kayak 10.000 yang kita punya, itu tidak bernilai seperti 10.000 yang kita kenali gitu guys. Jadi harga di toko gitu naik semua. Jadi 10.000 serasa kayak 5.000, serasa kayak 8.000 gitu guys. Itu inflasi. Secara simpelnya kayak gitu. Ini juga Robert Kiyosaki, pengarang bukunya Rich Dad Poor Dad, juga bilang ini guys, memperingati masalah hyperinflation guys. Hyperinflation. Nah, jadi banyak yang bilang saat ini lagi inflasi dan lain-lain. Ini juga bukan berita baru, tapi di sini dibilang di sini ini guys. Nah di sini dia bilang kalau perang Rusia Ukraina memunculkan kripto sebagai tempat berlindung yang lebih aman daripada uang fiat pemerintah guys. Jadi ketika inflasi gitu, ketika dunia ekonomi sedang krisis gitu, seperti inflasi itu, jadi orang-orang biasanya lari ke aset investasi yang lain gitu, seperti emas atau kripto gitu guys. Contohnya kripto ya guys. Jadi kita udah kemarin itu melalui masa krisis awal pandemi ya guys, 2020, itu dimana semuanya jatuh ya guys. Pasar saham anjlok, semua anjlok gitu, kayak orang susah. Nah tapi kalau kita lihat di chart kripto guys, ya kan, ini waktu pertama kali berita keluar bahwa dunia lagi pandemi masalah corona covid, ini jeblok guys. Bitcoin dari 112 jutaan 120 jutaan dia turun ke 71 jutaan guys, jeblok banget. Ini karena market reaksi kepada ini news ya guys. Market reaksi kepada news, dia jeblok, tetapi malah dia naik terus guys. Desember sampai Desember malah dia naik terus. Emas pun juga sama, krisis pandemi emas malah naik guys. Jadi kayak gitu untuk masalah inflasi. Nah ini juga Kazakhstan akan menaikkan pajak untuk penambang, untuk miner guys. Jadi banyak kan miner Bitcoin yang dari Cina itu pindah guys ke Kazakhstan. Tetapi sekarang pajaknya dinaikin ya guys. Pajak dinaikin untuk di Kazakhstan. Berikutnya ini ada berita yang untuk Doge holder ya guys, Dogecoin holder. Jadi CEO Robinhood, Elon Musk, sama pendiri Dogecoin, Billy Markus, itu lagi diskusi nih guys untuk membuat peningkatan gitu pada Dogecoin. Jadi isu yang mereka ingin improve itu ini guys, kecepatan ya. Jadi Dogecoin itu waktu bloknya adalah 1 menit. Ini agak lama untuk pembayaran. Jadi waktu yang tepat untuk pembayaran itu 10 detik guys. Nah, pembayaran ya guys. Jadi mereka bertiga itu ingin membuat Dogecoin lebih cepat lagi guys, untuk bisa menjadi mata uang di internet. Itu tujuannya. Elon Musk, NF, sama Billy Markus. Ya, itu beritanya. Yang berikutnya ini ada Mastercard, itu ini guys, registrasi trademark kategori ini guys, untuk NFT, untuk payment processing di metaverse, marketplace for digital goods and NFT, dan e-commerce transaction in the metaverse. Jadi Mastercard ini nggak mau ketinggalan zaman gitu guys. Jadi mereka nggak mau ketinggalan zaman, mereka mau masuk ke tren kripto dan metaverse ini. Jadi akhirnya mereka daftarin nih trademarknya. Nah yang berikutnya berita seputar central bank ini guys, digital currency. Jadi Bank Brazil ingin ngetes ya guys, ingin ngetes central bank digital currency mereka di tahun ini. Jadi CBDC, central bank digital currency itu apa? Itu mata uang digital. Jadi fiatnya, mata uangnya Brazil, real Brazil itu ingin dibuat digital guys. Jadi kayak stablecoin gitu guys. Nah ini mau ngetes nih guys tahun ini guys, central bank digital currency-nya Brazil. Nah, berita yang berikutnya, Luna Foundation. Luna Foundation ini guys, Luna Foundation-nya Terra ya, Terra Luna ya, blockchain Terra Luna itu sering borong Bitcoin guys, sering borong Bitcoin. Nah, ini bisa dilihat di sini, ini walletnya LFG atau Luna Foundation Guard namanya, Luna Foundation Guard. Jadi mereka sering borong nih guys. Ini aset Bitcoin yang ada di walletnya mereka itu naik guys, value-nya naik karena mereka sering beli. Jadi nggak cuma MicroStrategy-nya Michael Saylor aja yang sering beli Bitcoin gitu, buy the dip, tetapi Luna Foundation juga sering buy the dip-nya Bitcoin guys, untuk memperkuat treasury-nya UST-nya mereka, UST, stablecoin-nya mereka guys. Jadi kan kalau Terra Luna kan terkenal akan stablecoin-nya mereka ya guys, UST-nya itu salah satu yang terbaik lah stablecoin-nya. Apalagi ada ini kan, ada sistem staking-nya itu yang di Anchor protokol di Terra Luna yang menawarkan APY-nya lumayan tinggi untuk stablecoin. Nah ini juga ada berita yang menarik nih. Jadi Line, social messenger Line, kalian pasti udah tidak asing lagi, itu meluncurkan marketplace NFT guys. Line, social media messenger milik Jepang, meluncurkan marketplace NFT. Dan ini guys websitenya.
nft.line.me kayak gini-gini guys. Jadi ini mungkin masyarakat Jepang jadi akhirnya lebih mudah gitu untuk beli NFT guys. Itu. Dan berikutnya ini juga ada berita bagus juga. Jadi Sega mau ngebuat game yang namanya itu Super Game, kita belum tahu apa. Nanti ada elemen NFT dan metaverse-nya ke dalam game Super Game-nya ini guys. Gitu. Jadi Sega ini ibaratnya juga nggak mau ketinggalan zaman, mau masuk crypto, NFT juga, metaverse ini guys. Jadi mulai banyak lah game-game studio gitu, brand-brand, merek-merek, korporasi besar yang masuk ke dunia crypto, NFT dan metaverse ini guys. Nah yang terakhir ini berita Vitalik Buterin alias foundernya Ethereum ya guys, menjadi warga negara Montenegro yang ramah kripto. Kenapa dia menjadi warga negara Montenegro? Ini karena di Montenegro itu di sini dijelaskan ini guys. Nah, jadi kripto di Montenegro itu tidak ada pajaknya guys. Tidak ada pajak, bebas pajak lah kripto di Montenegro. Jadi Vitalik pindah ke sana. Jadi itu aja berita-berita yang menarik yang kita bahas di hari Minggu ini. Jadi masih seputar inflasi, tapi jangan takut. Bisa jadi nanti ketika emang ada news gitu, kalau emang dunia lagi krisis karena inflasi, nanti pasti akan turun dulu market, tetapi pasti akan kembali lagi guys, naik. Nah lalu dari korporasi besar gitu kayak Mastercard, terus Line dan Sega mulai masuk ke ranah NFT, metaverse dan crypto guys. Jadi udah mulai banyak lah yang masuk ke dunia crypto ini. Jadi bisa diasumsikan nanti ke depannya nanti makin banyak lagi korporasi yang masuk ke crypto. Jadi semakin mainstream lagi, jadi semakin mantep. Jadi itu aja berita hari Minggu ini dari Mancing Kripto. Kurang lebih market masih kurang bagus ya guys, tetapi jangan takut, nanti pasti akan kembali bullish lagi. Ketika ada bearish, nanti pasti akan ada bullish. Ketika ada dump, pasti akan ada pump. Itu guys. Jadi mungkin ini bisa jadi waktunya serok atau gimana, terserah kalian aja. Jadi itu Mancing Kripto. Buat kalian yang suka dengan Mancing Kripto, jangan lupa buat di subscribe dan di like videonya. Kalau kalian kurang suka juga boleh di dislike. Dan see you di episode berikutnya.